Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen? Senang sekali saya Mayor Widayana mengawal Nevi News kembali mengunjungi Anda di edisi Kamis 7 November 2019. Netizen, pagi ini dari Bumi Cilangkap, Jakarta Timur, kami melaporkan beberapa kegiatan, diantaranya latihan operasi dukungan informasi aspek penerangan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 8 November 2019. Netizen, kali ini saya akan mengajak Anda mengikuti rekan kita OA meliput kegiatan khusus, yaitu kunjungan peserta Lat Opsduk Info Aspek Penerangan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2019 ke Laboratorium Pengamanan Sistem Jaringan atau LAPAM Sisjar langsung dari Gedung Signes Mabesal. Silahkan OA. Baik, terima kasih Mayor Wida. Netizen, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Pengamanan Sistem Jaringan TNI Angkatan Laut yang berada di Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur, dan saat ini saya sedang menemani para peserta latihan operasi dukungan informasi aspek penerangan tahun 2019, lebih kurang 50 personel dari kota-kota penerangan TNI AL seluruh Indonesia. Dan ingin tahu kegiatannya apa saja? Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti liputan selengkapnya. Di tengah kesibukannya melaksanakan kegiatan, para peserta latihan operasi dukungan informasi Lat Opsduk Info Aspek Penerangan TNI Angkatan Laut tahun 2019 yang terdiri dari para personel penerangan dari Kotama-Kotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia di bawah pimpinan Ketua Penyelenggara Latihan Kolonel Marinir Ari Setiawan didampingi perwira staf latihan pada Rabu 7 November 2019 berkesempatan untuk melaksanakan kunjungan ke Laboratorium Sistem Pengamanan Jaringan atau LAPAM Sisjar di Gedung Signes Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pembentukan LAPAM Sisjar oleh TNI Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengujian yang berkaitan dengan keamanan data, informasi, perangkat, jaringan, aplikasi, dan analisis, simulasi, serta forensik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Para peserta diberi penjelasan tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh LAPAM Sisjar yang disampaikan oleh para perwira staf LAPAM Sisjar. Saat peresmiannya pada tanggal 25 Oktober 2018 lalu, Kasal berharap agar LAPAM Sisjar ini mampu mewujudkan sinergitas dengan satuan kerja cyber lainnya, terutama dengan satuan kerja cyber di bawah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan pihak terkait lainnya. Baik, netizen, demikian laporan kami dari Laboratorium Pengamanan Sistem Jaringan TNI Angkatan Laut. Kini kembali ke Mayor Wida. Silakan. Netizen, dari Jakarta kita ke Surabaya dan memantau langsung kesibukan dan upaya apa saja yang telah dilakukan jajaran TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantama 5 Ko Armada 2 yang bersama dengan pemerintah Surabaya menanggulangi bencana kekeringan dan krisis air bersih akibat kemarau panjang yang saat ini tengah dirasakan saudara-saudara kita di Kepulauan Kangean, Sepudi, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Kepulauan Madura. Bagaimana kondisi mereka terkini? Mari kita tanyakan kepada rekan kita, Letnan Hendra. Saat ini saya sedang berada di Pulau Sapudi, tepatnya di kantor Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, Madura, di mana sesaat lagi Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto akan mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, akan membagikan 3.000 jerigen air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak kekeringan di sini. Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dari biasanya membuat sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Hal tersebut membuat Pemprov Jawa Timur bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Ko Armada 2, dan jajarannya mengirimkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang berada di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura. Bantuan tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh Panglima Ko Armada 2 Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerja di Pulau Sapudi, tepatnya di kantor Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Penanggulangan bencana kekeringan Sumeneb yang terdiri dari Satgas Gabungan Armada 2, Lantama 5, dan Lanal Batu Poron. Juga 1 SST Yonmar Hanlan, BPBD Jatim, Tagana, dan Satpol PP
yang jumlahnya kurang lebih 200 orang. Seluruh bahan bantuan didistribusikan di 3 pulau, yakni Pulau Sapudi meliputi Kecamatan Gayam dan Nonggunong. Kemudian Pulau Gili Genting meliputi Kecamatan Gili Genting, dan Pulau Kangean meliputi Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Terima kasih rekan Hendra. Baik netizen, masih dari Kota Pahlawan, mari kita jumpai rekan kita Gusti Ayu yang akan melaporkan kegiatan kunjungan anak sekolah se-Jawa Timur ke Rumah Pintar Juanda Cendekia dan Hanggar Puspenerbal di Juanda, Surabaya. Silakan rekan Gusti Ayu. Baik, terima kasih. Selamat pagi netizen di seluruh Nusantara. Pagi ini, tepatnya di Rumah Pintar Juanda Cendekia Puspenerbal, sedang berlangsung kegiatan kunjungan anak sekolah dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lanudal Juanda dengan rangkaian kunjungan di dalam Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah tentang penerbangan TNI Angkatan Laut. Rumah Pintar sendiri merupakan sarana edukasi dan juga rekreasi yang di dalamnya terdapat sentra perpustakaan, sentra komputer, sentra panggung, wahana outbound mulai dari jembatan tali temali, naik turun jaring, flying fox, sarana bermain, dan juga edukasi bercocok tanam. Menurut Bapak Marsudi selaku Wakil Ketua Pengelola Rumah Pintar ini diresmikan oleh almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan selanjutnya dibawa Puspenerbal. Rumah Pintar dikemas dengan nuansa berbeda, bukan hanya menawarkan tentang edukasi saja, namun juga rekreasi. Anak-anak juga akan diajak di dalam area hanggar Puspenerbal sehingga anak-anak dapat melihat secara dekat pesawat serta helikopter yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Bisa diberikan sedikit informasi tentang Rumah Pintar Juanda Cendekia Puspenerbal ini? Ya, terima kasih. Boleh. Jadi Rumah Pintar Juanda Cendekia ini adalah sebuah sarana edukasi dan rekreasi yang ada di kawasan Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Jadi ide awal dari Bapak Kasal saat itu Laksamana TNI Tejo Edi. Kemudian Rumah Pintar ini dikelola oleh Puspenerbal dan saat awal berdirinya ini diresmikan oleh Ibu Ani Yudhoyono almarhum. Beliau saat itu menjabat sebagai Ketua SIKIP atau Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian Rumah Pintar ini sebagai sarana edukasi dan rekreasi mencoba memberikan nuansa yang berbeda kepada masyarakat umum. Jadi di sini anak-anak betul mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka mendapatkan edukasinya, dan yang kedua juga akan mendapatkan rekreasi. Dan yang kedua, di Rumah Pintar ini anak-anak bukan hanya diberikan di sini saja, mereka akan kita kolaborasi, kita ajak juga ke Brimkopal karena di sana ada edukasi belanja. Selain itu juga kita akan mengenalkan penerbangan TNI Angkatan Laut lewat museum penerbangan. Jadi di sana anak-anak akan mengetahui di dalamnya pesawat itu apa saja, mulai mesinnya, pengamannya, kemudian perangkat-perangkat pesawat termasuk baju dan seterusnya. Setelah itu sebagai arena rekreasinya, anak-anak nanti akan diajak ke hanggar pesawat. Di sana anak-anak begitu dekat sekali, mereka melihat pesawat lagi take off maupun landing dengan jarak yang dekat. Bahkan anak-anak akan dikenalkan bagaimana kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut, baik itu pesawat rotary wing maupun fixed wing. Dan nanti sebagai kunjungan terakhir, anak-anak akan diberi kesempatan untuk naik-naik pesawat milik militer TNI Angkatan Laut. Mbak Erma, mungkin bisa diberikan sedikit kesan tentang Rumah Pintar Cendekia dan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut ini. Untuk kunjungan ke Rumah Pintar dan ke Hanggar Juanda Angkatan Laut, ini kita bisa mengenalkan anak-anak secara langsung melihat pesawat, dan selain edukasi, anak-anak juga bisa berekreasi. Dan untuk melihat pesawat langsung dan bisa berkesempatan masuk ke dalam pesawat tersebut. Jadi sangat memuaskan dan sangat berkesan untuk anak-anak di sekolah TK ini ya. Terima kasih Mbak Erma. Sama-sama.
Demikian laporan dari kami, Sertu Gusti Ayu dan seluruh kru penerangan Pupus Penerbal melaporkan dari Juanda, Surabaya. Terima kasih rekan Gusti Ayu dari Pusnerbal Juanda, Surabaya. Demikian beberapa informasi pilihan telah kami suguhkan untuk mengupdate kecintaan Anda terhadap dunia keangkatan lautan. Saya Mayor Widayana beserta kru yang bertugas mohon undur diri untuk jumpa lagi dalam informasi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jala Sveva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Sampai jumpa.